Jumpa lagi anak-anak dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi baru yaitu tentang teks eksposisi. Anak-anak, kalian pasti masih ingat materi di kelas 4. Kalian sudah belajar mengenai jenis-jenis teks ya, ada teks narasi, teks deskripsi, kemudian ada teks argumentasi, persuasi, dan eksposisi. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak kalian mengulang kembali yaitu tentang teks eksposisi. Tentu kalian masih ingat ya apa yang dimaksud eksposisi. Eksposisi adalah paparan. Oleh sebab itu, untuk penjelasan lebih lanjut, mari ikuti penjelasan saya melalui PowerPoint berikut ini. Baik, teks eksposisi. Definisi teks eksposisi adalah teks yang menguraikan suatu objek atau topik sehingga memperluas pandangan dan pengetahuan pembaca. Adapun tujuan dari teks eksposisi adalah memberikan informasi atau menjelaskan sesuatu secara objektif. Adapun jenis teks eksposisi, sebetulnya ada banyak sekali, di antaranya ada teks definisi, yaitu teks tersebut berusaha mendefinisikan, ya, mengartikan sesuatu topik atau suatu kata. Kemudian ada eksposisi proses, yaitu akan memberikan informasi mengenai proses melakukan sesuatu, misalnya proses kita memasak telur dadar, ya, misalnya. Kemudian ada lagi eksposisi tips, yaitu tips melakukan sesuatu, misalnya apa ya, tips menyetrika baju, misalnya. Kemudian ada eksposisi klasifikasi, yaitu mengelompokkan suatu topik, ya, dan ada juga eksposisi berita, dan masih ada jenis-jenis eksposisi yang lain. Nah, bagaimana cara kita mengenali teks eksposisi tersebut? Adapun ciri-ciri teks eksposisi adalah sebagai berikut. Ciri-ciri teks eksposisi, yaitu 1, berusaha menjelaskan tema secara objektif. Kemudian yang kedua, bersifat informatif, yaitu pembaca merasa mendapatkan informasi tambahan. Jadi bukan sesuatu yang hook, yang omong kosong, tetapi sesuatu informasi yang baru. Kemudian teks akan, yang ketiga, teks memuat fakta yang dipakai sebagai alat penjelas. Yang keempat, menggunakan bahasa baku yang lugas, singkat, padat, akurat, dan netral. Itu ciri dari teks eksposisi. Adapun struktur teks eksposisi adalah seperti berikut ini. Struktur teks eksposisi. Tentu harus ada judul. Judul adalah nama yang mencerminkan seluruh isi karangan. Oleh karena itu, judul bisa ditulis setelah karangan selesai. Yang kedua, yaitu pembuka atau pengantar. Pada paragraf ini atau bagian ini akan berupa pernyataan atau pendapat yang menjadi alasan penulis. Kenapa penulis memilih tema tersebut? Nah, ini akan diungkapkan di bagian pembuka ini. Kemudian yang ketiga, yaitu pendapat atau isi. Bagian ini adalah bagian yang utama. Bagian yang memuat penjelasan atau paparan yang bisa memperkuat pendapat. Bagian ini terdiri dari beberapa paragraf yang memberikan informasi kepada pembaca. Dan yang terakhir, bagian penutup. Pada karangan eksposisi atau teks eksposisi, bagian penutup bukan berupa kesimpulan, tetapi berisi penegasan ulang pendapat penulis yang sudah disampaikan pada
bagian atas atau bagian isi. Ya. Berikut ini contoh bagaimana mengembangkan sebuah topik menjadi sebuah teks. Contoh teks eksposisi. Judul yang diberikan adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Pembuka. Kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor penting untuk menciptakan kenyamanan. Di lingkungan sekolah dan sekitarnya, kebersihan lingkungan seharusnya menjadi hal yang utama. Setiap sekolah akan mengajarkan kepada siswanya untuk selalu menjaga kebersihan. Ini bagian pembuka. Nah, intinya ada di bagian kedua, ya. Setelah pembuka yaitu isi. Ini pokok yang menjadi poin. Agar kebersihan lingkungan sekolah terjaga, sekolah menyediakan fasilitas yang memadai. Di sekolah yang cukup besar, biasanya akan ada petugas cleaning service untuk menjaga kebersihan. Namun, sebenarnya mereka itu hanya membantu. Pada dasarnya, menjaga kebersihan menjadi tugas seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, tak jarang di kelas guru akan membagi petugas piket untuk menjaga kebersihan. Petugas piket bisa melakukan tugas untuk menyapu, menghapus papan tulis, dan membersihkan alat tulis. Selain itu, petugas piket mempunyai tugas memantau dan mengingatkan teman agar membuang sampah pada tempatnya. Selain petugas piket, pada hari tertentu sesuai kesepakatan semua anggota sekolah atau anggota kelas akan melakukan kerja bakti. Kerja bakti ini menjadi wujud nyata adanya kesadaran membersihkan lingkungan sekolah. Selain itu, melalui kerja bakti ini memiliki manfaat menciptakan hubungan akrab antara sesama murid maupun guru dengan murid. Ini bagian isi. Kita lanjutkan di bagian penutup. Ini yang dikatakan sebagai penegasan. Dengan demikian, kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah. Kebersihan menjadi faktor penting untuk mencapai kelancaran proses belajar mengajar. Hal ini juga akan membantu memberikan rasa nyaman. Oleh karena itu, menjaga kebersihan merupakan usaha mewujudkan lingkungan sehat terawat secara terus-menerus. Ya. Demikian ini anak-anak, ya, contoh teks eksposisi yang tentu saja bisa kalian coba, ya, kalian mengembangkan sendiri sesuai dengan tema yang ada di dalam buku. Untuk tugas lebih lanjut, kalian nanti bisa melihat di Edmodo. Demikian anak-anak, penjelasan saya tentang teks eksposisi. Sampai jumpa pada topik berikutnya. Terima kasih. Salam.